Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Sudah sangat lazim di masyarakat bahwa kesuksesan selalu berkaitan dengan status hidup sosial. Lihat saja, orang tua yang berharap agar anak-anaknya mendapat pendidikan di sekolah dan kampus ternama. Atau juga nanti setelah wisuda akan bekerja di perusahaan besar. Atau juga ada yang rela menyuap atau mencari dekingan sana-sini agar anaknya lolos seleksi ini dan seleksi itu. Atau bisa jadi menjadi pejabat ini dan pejabat itu. Status sosial sangat penting, karena bagi sebagian masyarakat itulah yang dapat mengangkat derajat hidup sosial seseorang. Dan pada hari ini, Yesus justru mengkritik pola hidup bangsa Yahudi yang mementingkan status hidupnya. Kritik itu ia lontarkan lewat kisah anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung disuruh oleh ayahnya untuk bekerja. Si sulung menjawab, "Iya," tetapi ia tidak mau pergi. Kemudian kepada anak bungsu disuruhnya juga untuk pergi bekerja. Si bungsu menjawab, "Tidak," namun ia pergi juga. Perumpamaan ini sebenarnya mau menggambarkan situasi hidup sosial dan keagamaan orang Yahudi. Putra pertama adalah ibarat orang Yahudi yang menganggap dirinya saleh, dan yang kedua mengibaratkan orang yang disebut orang berdosa, tetapi rela bertobat. Orang Yahudi menganggap status mereka sebagai bangsa pilihan Allah akan menjadikan mereka selamat ketimbang orang-orang lain yang mereka anggap berdosa dan kafir. Kita seringkali mengedepankan status hidup kita ketimbang cara hidup yang benar di hadapan Allah. Kita mungkin membaca kitab suci, tetapi tidak hidup sesuai dengan apa
yang seharusnya dimaknai dari sabda Allah itu. Kita bisa saja rajin berdoa, tetapi kata-kata itu hanya untuk kepentingan kita saja. Bahkan, seringkali kita melakukan yang sebaliknya. Kita berlaku suap, korupsi, menipu, berbohong, meminjam, dan tidak mengembalikan, dan lain sebagainya. Selama masa Advent ini kita dipanggil untuk bertobat, agar kedatangan Kristus mampu membuat kita bertindak benar di hadapan Allah. Bukan untuk merebut prestis atau status hidup sosial semata. Tuhan Yesus, semoga di masa Advent ini, aku makin mengarahkan diriku kepada kebenaran, sehingga kedatangan-Mu dapat aku sambut dengan sukacita yang tulus dan murni. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.